Expander GLS Automatic tahun 2019 ini dengan kilometer 20.000 loh ya. Kilometernya 20.000, pajaknya juga panjang. Bulan 7, Jakarta Selatan ganjil. 2025 teman-teman bisa bawa pulang mobil Expander ini di harga 100. Kalau kalian punya budget di 100 jutaan tapi pengen punya mobil low MPV yang enak, nyaman, dan juga lebih ke arah lebih mewah lah ya daripada kelasnya, teman-teman wajib nonton video ini karena kebetulan kita lagi ada unitnya nih. Ini menarik banget dari kondisinya dan juga harganya. Tapi kita lihat coba ya fiturnya apakah banyak atau enggak. Jadi disimak video sampai akhir, dan sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk di subscribe dulu channel YouTube dari Martak Auto Beauty dan di follow semua sosial media kita karena kita ada Instagram dan juga ada TikTok. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya jauh lebih detailnya, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah atau di deskripsi. Itu nomornya Bang Asraf selaku owner dari showroom Martak Auto Beauty. Dan kalau misalnya teman-teman mau datang langsung ke showroom, bisa banget. Tinggal langsung aja searching aja di Google Map Martak Auto Beauty. Kita posisinya ada di Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang, test drive langsung boleh. Mau beli secara online juga boleh. Karena kita terima pengiriman seluruh Indonesia. Dan kita jual mobil secara cash only teman-teman. Harganya masih boleh nego. Nah, nggak usah lama-lama, ini menurut saya ada mobil yang menarik banget ya, terutama dari kondisi dan harganya di tahun 2025 ini, terutama buat kalian yang memang lagi berencana untuk beli mobil keluarga yang nyaman ya. Jadi di belakang saya ini ada Mitsubishi Expander tahun 2019, transmisinya otomatis, tapi ini tipe yang paling bawah. Jadi dia tipenya GLS karena Expander itu ada 4 ya. Ada GLS, Exit, Ultimate, dan Expander Cross. Nah, ini ada yang paling bawahnya tipe GLS. Tapi tadi saya udah sempet bawa mobilnya ke sini, rasa berkendaranya kurang lebih sama aja ya, nyaman ya kan, enak, bantingannya empuk ya kan. Cuma kita coba compare dengan fiturnya ya, karena kalau misalnya dari segi mesin, dari segi suspensi itu sama aja teman-teman. Kalau misalnya dari tampilan depan, ini kebetulan eksteriornya warna silver ya. Kalau misalnya dari depan, grill semuanya itu kurang lebih sama, cuma dia memang untuk lampu utamanya pakai halogen, tapi tetap teman-teman dia tetap dapat fog lamp di bagian bawah sama DRL di bagian atas. Jadi dengan tipe di atasnya Exit itu kurang lebih nggak banyak perbedaannya ya kalau misalnya dari segi fitur lampu ya. Dan ini surat-suratnya dia B ganjil Jakarta Selatan, pajaknya bulan 7. Masih cukup panjang di tahun 2025 ini teman-teman, sementara kalengnya masih panjang banget sampai 2029 ya. Terus juga semuanya dari ground clearance segala macam itu semuanya sama, dari mesin juga sama teman-teman. Nah, kalau misalnya di bagian samping ini baru terlihat perbedaannya ya. Di bagian samping dia untuk window line-nya dia masih yang hitam biasa. Cuma kalau misalnya teman-teman mau dimodifikasi atau mau dirubah ke yang chrome itu gampang banget ya. Tinggal teman-teman ke toko aksesoris maka bisa diganti, itu mudah banget. Tapi yang berbeda lagi adalah di GLS ini dia spionnya belum auto retract. Jadi masih manual ya. Itu, dan kalau misalnya teman-teman mau pasang modul retract itu bisa banget teman-teman. Jadi itu bukan permasalahan. Terus juga yang paling kelihatan adalah di bagian velg. Ini kebetulan center dopnya ini udah diganti ya sama owner sebelumnya. Jadi ini tinggal dicopot aja kalau teman-teman nggak suka. Tapi kalau misalnya perbedaannya dari GLS ini, dia velgnya pakai alloy warna silver ya kan, single tone. Dan ini dia pakai ring 15 teman-teman. Profil bannya 185/65, jadi sedikit lebih kecil daripada yang tipe Exit, dan dia sudah pakai two-tone polish ya. Tapi kalau misalnya masalah velg, menurut saya itu bukan hal yang sulit untuk diganti ya. Di bagian sisi samping seperti biasa, karena dia kuncinya masih yang biasa, belum keyless. Kalau yang Exit kan udah keyless di atasnya, kalau ini dia masih biasa, tapi dia tetap ada untuk tombol remote-nya, ada untuk lock sama unlock. Cuma dia memang nggak ada untuk smart entry karena dia belum keyless ya. Sisanya semuanya sama. Nah, untuk bagian belakang juga ini sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman. Untuk tampilan belakang dia tipe di atasnya ya. Karena dari segi stop lamp kurang lebih sama ya.
Terus juga di bagian belakang ini dia juga belum ada sensor parkir ya. Terus di kacanya dia belum ada defogger, tapi dia udah ada wiper belakang, jadi menurut saya bukan masalah ya. Terus high stop lamp ada ya, dan ini untuk si antenanya dia masih antena yang biasa ya. Terus juga seperti saya bilang bahwa ini tipe GLS tahun 2019 teman-teman. Dari bumper belakangnya juga sebenarnya cukup oke ya. Jadi menurut saya so far kalau misalnya teman-teman mau cari mobil keluarga yang nyaman, harganya murah, terutama ini kondisinya spesial banget, ini cocok buat kalian. Kalau dari segi bagasi, karena emang ini basicnya sama, jadi kurang lebih sama ya, dia kapasitasnya 7 orang, terus kapasitas bagasinya juga sama dari tipe GLS sampai Expander Cross itu sama. Terus juga ada kompartisi tetap dapat di sini di bagian bawah, dan kalau misalnya teman-teman butuh bagasi jauh lebih besar ya kapasitasnya, teman-teman tinggal lipat aja. Ini dia akan rata lantai ya. Terus juga toolkit di sini semuanya masih lengkap tersedia. Jadi benar-benar masih kondisi baru karena memang mobilnya ini spesial banget teman-teman. Benar-benar kondisinya hampir perfect ya. Karena ini seperti baru mobilnya. Oke, untuk bagian eksterior kita coba cek ke bagian interiornya nih teman-teman. Nah, ini kita buka. Kita ke dalam. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, memang ini joknya dia kulit ya. Jadi udah kulit teman-teman. Nah, ini kita coba nyalain ya. Harusnya sih bawaannya nggak kulit ya. Kemungkinan besar mungkin ini udah di retrim ya. Tapi kalau misalnya salah, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita coba nyalain dulu mobilnya. Enak ya. Masih grass ya, masih jreng. Dan yang seperti saya bilang, ini spesial kenapa? Karena memang kilometernya baru berjalan 20.000. Untuk mobil yang sudah merumput di jalan sekitar 6 tahun kurang lebih ya. Ini masih sangat rendah banget kilometernya. Dan dikonfirmasi dengan kondisi mobilnya. Kalau misalnya teman-teman lihat, setirnya ini masih original bawaannya. Dia masih kulit jeruk dan masih tebal banget kulit jeruknya ya. Jadi masih rapi. Terus bagian handremnya juga kulit jeruknya masih rapi, bagian shift knob juga sama. Jadi interiornya ini masih bersih banget ya. Nah bedanya ini kalau misalnya yang tipe GLS, dia untuk setirnya nggak ada tombol sama sekali, polos, tapi dia tetap dapat SRS airbag di bagian sisi driver sama sisi passenger. Dari layout si dashboard sama persis ya, paling cuma beda panel-panel untuk garnish-garnish aja. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena memang dia belum retract, jadi sebelah kanan ini cuma ada electric mirror aja dan agak lumayan polos ya. Jadi banyak dummy, di kanan sini ada dummy, terus juga di sini juga polos. Ya namanya juga tipe paling bawah ya. Tapi di bagian bawah sini masih ada laci ya. Terus ini semuanya hard plastik, sama yang di exit juga hard plastik semua. Di bagian door trim juga ini garnishnya garnish silver, punya pola seperti karbon ya. Terus speaker masih dapat teman-teman. Terus speedometernya dia analog biasa tapi MI di bagian tengahnya masih dapat. Jadi tapi belum berwarna ya. Terus untuk pengaturan setirnya ini kita coba cek, dia bisa tilting dan teleskopik. Jadi nggak perlu khawatir teman. Walaupun itu paling bawah dia tetap bisa tilting dan teleskopik. Terus juga, nah yang ngebedain lagi GLS ini dia bagian head unitnya masih yang single DIN biasa, jadi cuma bisa radio sama si aux aja teman-teman. Terus untuk AC seperti yang di exit juga sama, dia masih pakai shift knob yang putar-putar biasa sama. Terus di bagian bawah sini tempat penyimpanannya sama, laci juga sama ya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda, rasa berkendaranya juga sama banget teman-teman. Dan ini kondisinya masih bener-bener kayak baru, jadi terawat banget, apalagi kilometernya 20.000. Dan teman-teman bisa dicek ya untuk verifikasi kilometernya. Nah untuk bagian tengah sini juga ada box penyimpanan, ada cup holder juga, dan ini kebetulan transmisinya otomatis bukan yang manual ya teman-teman. Nah ini untuk bagian depan, kita coba cek ke bagian belakang, ada nggak sih perbedaannya lagi sama yang tipe di atasnya. Oke, oh ini ternyata dia bukan di retrim ya teman-teman. Jadi ini kulitnya ini dia sarung jok. Jadi untuk originalnya ada di dalam, dia bahan kain ya, warnanya warna beige. Jadi ini sarung jok. Jadi kalau misalnya teman-teman gak suka, tinggal dilepas aja. Tapi ini bagus kalau misalnya teman-teman pengen mobilnya tetap bersih, dan mungkin kalau misalnya punya anak kecil, jadi lebih gampang untuk dibersihkan supaya jok originalnya
nggak kotor ya. Nah, kalau misalnya dari belakang, fiturnya dia udah dapat juga double blower, jadi nggak perlu khawatir ya. Walaupun dia tipe paling bawah, dia tetap udah dapat double blower juga, dan ada pengaturan untuk fan-nya di sini. Terus juga di bagian konsol tengah dia memang nggak ada untuk power outlet ya. Tapi cup holder semuanya juga ada di door trim kiri kanan. Terus kalau misalnya teman-teman butuh armrest juga dia tinggal ditarik aja di sini. Nah, kalau cuma berdua di belakang, teman-teman tinggal pasang armrest. Armrestnya juga gede lagi. Cuma dia memang nggak ada cup holdernya. Tapi kalau misalnya teman-teman bertiga di tengah juga bisa. Ini tinggal dilipat aja karena untuk seat beltnya dia ada 3 titik ya. Tuh. Jadi yang satu di atas, terus lampu ini ya masih halogen sama kurang lebih. Di bagian belakang juga dia dapat power outlet ya di sisi kanan. Terus juga dapat cup holder di kiri kanan, dan di bagian belakang juga bisa muat 2 orang. Jadi mobil ini bisa cukup 7 orang ya, di bagian belakang 2, tengah 3, dan depan 2. Jadi menurut saya sih ini so far fiturnya lumayan oke. Kalau misalnya teman-teman nggak yang gimana-gimana banget ya, di speaker udah dapat juga di baris kedua ya kan. Terus seat lock juga, child lock juga dapat. Dan mobil ini kondisinya benar-benar spesial banget. Jadi kalau misalnya teman-teman memang lagi mau beli mobil keluarga tapi pengen yang nyaman ya kan, terus juga tampilannya tetap oke, teman-teman sebenarnya bisa banget bawa mobil ini karena harganya udah murah banget untuk Expander GLS Automatic tahun 2019 ini dengan kilometer 20.000 loh ya. Kilometernya 20.000, pajaknya juga panjang. Bulan 7 Jakarta Selatan ganjil 2025, teman-teman bisa bawa pulang mobil Expander ini di harga 184 juta, masih boleh nego tuh. Coba bayangin. 184 juta teman-teman. Bisa dapat mobil spesial kondisi seperti ini. Tahunnya masih terbilang muda ya, 2019, dan udah pasti kilometernya antik, cuma 20.000. Dan mobilnya semua udah tahu lah ya, rasanya Expander itu nyaman banget bantingannya karena memang suspensinya enak banget. Jadi dari segi tampilan pun kalau misalnya dari sekelasnya dia paling ganteng. Dari Avanza, Xenia, dan lain-lain itu semuanya ini dia paling ganteng. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, silakan langsung datang aja ke showroom kita di Martak Auto Beauty. Tinggal searching Google Map, mau test drive langsung, rasain langsung ya kan. Mau ngecek benar-benar kualitas mobilnya boleh banget. Mau bawa pihak inspeksi boleh. Mau dibawa gencek ke bengkel Mitsubishi juga boleh banget. Seluruh Indonesia bisa beli teman-teman, apalagi di wilayah Jabodetabek tinggal datang aja langsung test drive ya. Terus untuk harga 184 juta itu harga cash masih boleh nego teman-teman. Jadi silakan langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah. Itu nomornya Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beauty. Dan juga kalau misalnya mungkin memang kalau teman-teman berniatan untuk kredit atau pernah kredit ya kan, pengen beli di showroom Martak Auto Beauty secara kredit, kita sebenarnya nggak bisa. Kita cuma bisa cash only aja. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau kredit, mungkin mekanismenya seperti ini teman-teman. Teman-teman datang dulu ke showroom, test drive dulu. Setelah cocok mobilnya, tinggal booking dulu mobilnya untuk di-keep, dan nanti teman-teman tinggal cari leasing sendiri. Nah, masalah background pencairannya kita nggak ikut campur. Nanti yang penting teman-teman setor ke showroom sesuai dengan harga yang sudah deal. Jadi gitu, nanti kedepannya teman-teman berusaha dengan leasing. Jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan video kali ini tentang Expander GLS Matic tahun 2019 dengan kilometer 20.000, harganya 184 juta, masih boleh nego. Silahkan kalau misalnya teman-teman berminat, hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beauty. Dan dicek semua sosial media kita, ada Instagram dan juga ada TikTok. Kalau gitu saya pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.